Tara Radio. Shh, Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, Selamat datang di kunci kuliah dan cinta. Aku Aina. Dan aku Nalia. Kali ini kita bakal bahas tentang percintaan Sobat Tara yang bisa bikin ketergantungan. Atau bahasa kerennya itu sekarang attachment issue. Alright, sebagai awalan ya Aina, aku mau nanya. Menurut Aina, apa sih ketergantungan ke pasangan itu? In my opinion ya, ketergantungan sama pasangan itu ketika kita membutuhkan keberadaan pasangan kita baik secara fisik maupun emosional. Contohnya kalau secara emosional kita tuh butuh pasangan kita yang selalu memvalidasi kita, yang selalu hadir di dalam chatroom kita, dia selalu standby buat kita telepon dan selalu memberikan kasih sayang dan kepekaan-kepekaannya. Kalau dari fisik itu saat kita minta dianterin atau dijemput dari berangkat pulang kampus, terus mau ditemenin waktu cari makan dan lain sebagainya. Oke, jadi terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan juga emosional ya Aina. Terus bisa dikatakan sampai ketergantungan itu gimana sih Aina? Kalau bisa dikatakan sampai ketergantungan, ketika kita udah nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kan kita tuh hidup sebagai diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita ketergantungan, kita akan mengandalkan orang lain sebagai kunci di kehidupan kita. Kita akan terlalu bergantung pada mereka sehingga kita lupa untuk cara stand up sendiri gitu. Berarti kita kayak kehilangan rasa kemandirian yang ada di dalam diri kita gitu ya. Apa-apa ngegantungin ke pasangan. Bahkan untuk hal-hal yang kecil kayak esensialnya kita sebagai manusia gitu, makan harus ditemenin, kemana-mana harus ditemenin, kayak gitu ya. Nah Nalia, sekarang aku mau tanya nih. Jadi di pengalaman Nalia ataupun di sekitar Nalia ada nggak sih temen Nalia yang ketergantungan sama pasangan ataupun toksik gitu ataupun yang baik deh ketergantungannya? Spill dong. Oke, satu-satu dulu ya. Kalau dari pengalaman teman-teman Nalia, kayaknya ada sih. Yang pertama itu dia ketergantungan sama pasangannya itu udah yang nyampe makan harus ditemenin, kemana-mana harus sama pasangannya, sampai ada di tahap dimana dia itu udah nggak berteman lagi sama teman-temannya yang dulu. Jadi temen dia satu-satunya itu adalah si pacarnya ini, Sobat Tara. Kasian banget. Kalau untuk alasannya sendiri sih aku nggak tahu ya kenapa dia udah nggak berteman sama teman-temannya yang dulu. Bisa jadi karena mungkin emang dari awal nggak cocok sama temannya. Bisa jadi karena yang bisa mahamin dia itu mungkin cuma pacarnya aja. Tapi ya gimana pun selagi mereka bahagia, Nalia juga bakal ikut bahagia sih ya pastinya. Oke, kemudian yang kedua ada juga teman Nalia yang awalnya sama kayak gini, apa-apa harus sama pacarnya, makan harus sama pasangannya, diantar jemput harus sama pasangannya. Tapi lama-lama dia itu sadar sendiri kalau hidup itu perlu ada yang namanya balancing antara teman dan juga pasangan. Maka dari itu dia pelan-pelan berusaha untuk bisa ngapa-ngapain sendiri. Contohnya ke kampus dia bawa motor sendiri, pulang sendiri. Terus dia makan juga nggak harus sama pasangannya, bisa sama temennya, bisa sendiri, gitu. Keren ya. Apalagi kan kalau dari awal udah sama pasangannya, ini sebelum kuliah udah bersama nih mereka. Kalau sejauh yang aku tahu sih udah sama pasangannya ini dari sebelum kuliah. Kan susah banget ya kalau udah terbiasa bersama terus bisa decision making buat dia mencoba mandiri. Keren banget. Nah, keren banget karena ini datangnya dari diri dia sendiri ya, Aina. Kalau dari cerita Nalia tadi, hubungannya sama attachment issues tuh kayak gimana sih? Kalau dari yang Nalia tahu ya, Aina, tipe orang itu ada beragam, termasuk juga gimana ketergantungannya dia sama pasangannya. Nah, attachment issue ini datangnya bisa dari berbagai faktor. Yang pertama, dari dirinya sendiri, itu bisa dari internal. Kemudian bisa juga dari sikap pasangannya atau mungkin trauma-trauma yang dia punya sebelumnya. Terus bisa juga dari faktor lingkungan, contohnya pola asuh orang tua. Berarti dari inner child-nya dia tuh bisa ya membuat dia attachment. Bisa, mungkin dari kecil ada yang
sering ditinggal-tinggal sama orang tuanya, jadi kebutuhan emosional dan juga kebutuhan fisiknya seperti yang tadi disampaikan oleh Aina itu tidak bisa dipenuhi oleh orang tua. Kemudian ketika dia growing up, dia mencoba mencari itu dari orang lain. Kalau ketemu pasangan yang baik sih, alhamdulillah ya. Tapi kalau ketemu pasangan yang toksik, kasihan banget. Karena pasti bakal susah juga untuk dia keluar dari situ ya, Sobat Tara. Oh ya Aina, Nalia mau nanya lagi nih. Menurut Aina, boleh nggak sih kita itu bergantung sama pasangan? Jadi kalau kita bergantung ke pasangan sih, tentunya ada sisi positif dan juga sisi negatif ya, Nana. Kan kalau kita bergantung ke pasangan, sisi positifnya kita bisa makin lengket, makin dekat sama pasangan dan lebih serasi. Tapi kalau dari sisi negatifnya, biasanya kan kalau kita bergantung ke pasangan, kita bakal kurang memperhatikan POV dari si pasangan itu. Kita gantungnya tuh karena dari kita sendiri. Aku butuhnya ini, ayo kamu menuhilah ini gitu. Jadi kita sering menyusahkan pasangan sih tanpa kita sadar. Ngomong-ngomong soal attachment issue yang tadi disampaikan sama Aina, setiap orang itu kan punya yang namanya tangki cinta ya Sobat Tara. Nah, mungkin orang-orang yang punya attachment issue ini karena orang terdekatnya itu hanyalah pasangan, dia itu jadinya kayak memaksakan tangki cintanya ini harus terpenuhi oleh pasangan. Sedangkan dia sendiri itu kurang memikirkan bagaimana si pasangannya ini, mungkin si pasangannya lagi nggak available, si pasangannya lagi punya kebutuhan sendiri, yang akhirnya malah akan membebani dirinya sendiri dan juga pasangannya. Gimana bisa membebani dirinya sendiri? Ya karena tangki cintanya ini tidak bisa terpenuhi, Sobat Tara. Oke, Sobat Tara, karena sekarang kita lagi ada di program kuliah dan cinta, kita pastinya perlu banget yang namanya work, love, and life balance. Jadi work, love, and life balance ya? Itu apa sih Nalia? Work, love, and life balance itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengatur dan juga menyeimbangkan antara waktu sama energinya untuk memenuhi 3 aspek dalam kehidupan. 3 aspeknya itu apa aja? Yaitu ada work, love, dan juga life. Work itu bisa diartikan dengan pendidikan ya. Sekarang kita lagi kuliah, contohnya kayak tugas, terus juga kelas, kayak gitu. Kalau life sendiri itu bisa diartikan ke kehidupan sosial kita atau kebutuhan pribadi kita seperti istirahat, kebutuhan untuk berolahraga, untuk me time, untuk senang-senang sendiri. Sedangkan untuk love itu kebutuhan kita akan pasangan atau mungkin bisa ke teman-teman juga sih. Karena cinta itu bukan cuma dari pasangan, tapi bisa juga dari keluarga dan juga dari teman-teman terdekat. Nah, karena itu menurut Aina lebih baik kan kita harus menyeimbangkan ketiga hal itu ya. Kalau berat di satu hal nanti pasti yang lainnya bisa keteteran. Tapi kalau dari prinsip keseimbangan sendiri itu emang harus didahulukan tiga-tiganya atau bisa dibikin skala prioritas gitu nanti? Kalau ngomongin soal work, love, and life balance sebagai mahasiswa ya, di dalam realitanya itu kadang kita sering banget dihadapkan dengan tugas dan juga deadline yang padat. Ada juga tuntutan akademik baik dari orang tua, dari dosen, atau bahkan dari lingkungan pertemanan nih Sobat Tara. Kemudian hubungan yang romantis itu juga bisa membawa kebahagiaan, tapi juga bisa menyita waktu kita dari kuliah yang seharusnya menjadi prioritas kita ya. Iya, apalagi kan di sini kita tujuannya kuliah. Kita diharapkan orang tua untuk membanggakan mereka, kita lulus dengan posisi yang lebih baik, kita yang lebih baik, kita yang lebih mandiri. Masa kita bakal mengecewakan mereka karena kita terfokus pada hal lain yang kita buat sendiri. Maka dari itu kita perlu banget yang namanya work, love, and life balance. Nggak harus sama-sama di 33% berarti ya kalau dibagi 3, itu enggak. Tapi yang jelas ada waktu di mana kita itu harus lebih mengutamakan salah satu hal. Misalnya untuk sekarang, kita lagi prioritasin untuk kuliah. Maka dari itu kita bisa kok bikin skala prioritas seperti yang tadi disampaikan oleh Aina. Kita bikin, misal di weekdays kita akan lebih fokus untuk kuliah, untuk menyelesaikan tugas, project, kebutuhan ujian, dan lain sebagainya. Kemudian di weekendnya kita bisa pakai waktu itu untuk me time, untuk senang-senang sendiri, kehidupan sosial bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga, atau untuk quality time bareng sama pasangan. FD, jogging gitu ya, kulineran. Betul, karena kan hidup ini nggak cuma soal kuliah dan nggak cuma soal pasangan ya, Aina. Kita juga butuh buat diri kita sendiri. Kalau salah satu aspek di antara work, love, and life ini terlalu dominan, dikhawatirkan misal nih kalau worknya yang lebih dominan, kita akan jadi
stres, kita akan kehilangan kerekatan antara teman, kerekatan dengan pasangan gitu. Kalau kita terlalu fokus di love-nya atau kita terlalu sibuk pacaran, bisa jadi kuliah kita keteteran, kita kurang istirahat, gitu Sobat Tara. Makanya penting banget untuk kita bisa menyeimbangkan ketiga hal ini karena ya itu tadi, kita perlu orang lain, kita perlu kesehatan mental kita sendiri, dan kita juga perlu yang namanya karir ataupun kuliah. Betul banget Alia. Tadi kan kita udah singgung-singgung nih soal solusi dari attachment issues. Terus tips-tips yang valid yang paling bisa diterapkan oleh Sobat Tara buat mengatasi attachment issues atau ketergantungan itu gimana sih? Kalau menurut Nalia ya, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kita harus jujur sama diri sendiri, kita itu sebenarnya pola hubungannya seperti apa sih? Apakah kita tipe yang cemas kalau nggak lagi bareng sama pasangan? Atau apakah kita itu tipe yang ngerasa harus membahagiakan orang lain termasuk pasangan? Kayak people pleaser gitu ya Aina? Iya. Atau kita itu tipe yang sulit untuk berdiri di atas kaki kita sendiri atau sulit untuk jadi independen? Nah, tadi kan Nalia udah singgung kan tentang memenuhi tangki cinta kita. Untuk karena itu kita harus bisa mengenali diri sendiri. Kita bisa dengan cara journaling, kita bisa ke psikolog ataupun belajar dari internet ataupun YouTube tentang self love. Terus cara lainnya adalah dengan kita bisa mempraktikkan yang namanya self compassion. Kita harus bersikap baik dan juga pengertian, nggak cuma ke orang lain tapi juga ke diri kita sendiri. Kadang tuh kita udah baik ke orang lain tapi kita lupa gimana caranya kita baik sama diri sendiri. Terutama saat kita lagi ngadepin emosi yang sulit, waktu kita lagi marah banget, waktu kita lagi sedih banget, itu seringkali kita ngerasa kalau emosi kita itu nggak valid. Maka dari itu kita jadinya meminta validasi dari orang lain ya Aina. Kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, itu oke untuk mengakui bahwa kita tuh lagi nggak baik-baik aja karena it's okay to not be okay. Karena hidup itu ya memang nggak selalu baik-baik aja, ada ups and ada downs-nya juga. Lalu jangan lupa untuk selalu mengembangkan minat dan hobi. Kan pastinya Sobat Tara ada nih ketertarikan di misal nge-game atau olahraga atau main-main. Atau kalau kita ketertarikannya ada di bidang retorika nih Sobat Tara, maka dari itu kita kembangkan dengan cara join ke Ipri dan juga Tara. Promosi ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa nerapin yang namanya self boundaries atau batasan-batasan yang nggak boleh dilewatin sama orang lain. Contohnya, kita harus berani ngomong enggak kalau kita memang tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita dimintain tolong sama orang lain, jawaban yang kita berikan itu adalah iya nih kita udah ngiyain orang lain tapi kita ngeenggain diri kita sendiri gitu loh. Ikhlas, kita lagi nggak available sebenarnya, tapi gara-gara people pleaser jadinya kita memaksain diri sendiri. Nah dari tadi kan kita udah ngebahas apa yang bisa kita lakuin ya untuk lepas dari yang namanya attachment issue. Tapi kita juga perlu yang namanya membangun hubungan yang lebih sehat. Jadi nggak cuma dari diri kita sendiri, tapi juga dari luar yang Sobat Tara. Gimana caranya ngebangun hubungan yang sehat? Caranya adalah dengan mengkomunikasikan secara terbuka dan juga jujur mengenai kebutuhan diri kita ke orang lain, ke pasangan kita, ke teman-teman kita. Kita harus mengkomunikasikan semuanya itu secara clear untuk menghindari yang namanya asumsi. Kadang kayak kita tuh suka yang namanya mengasumsikan sesuatu sendiri terus pada ujungnya kita malah sakit sendiri gitu ya Aina. Ekspektasi juga. Biasanya kan kita, duh pasangan aku kok gak gini ya. Jangan-jangan apa karena ini ya, apa karena itu ya. Nah itu salah satu hal yang membuat kita itu jadi attachment issue. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan secara terbuka, secara sehat. Begitu Sobat Tara. Lalu kita juga perlu untuk saling mendukung kepada pasangan kita dan juga membangun hubungan yang lebih sehat. Selain itu, Sobat Tara juga harus bangun kepercayaan kepada pasangan Sobat Tara, biar pasangan Sobat Tara tuh merasa nyaman dan tahu bahwa mereka tuh bisa membahagiakan Sobat Tara dengan cara mereka sendiri. Jadi nggak mengekang gitu ya Aina. Betul. Namun atas dasar yang namanya interdependensi atau kita tuh saling mendukung. Gak cuma dari salah satu aja yang ngasih terus-terusan ngasih atau kayak effort terus ke kita, tapi kita juga harus ngasih timbal balik. Jadi yang namanya hubungan itu take and give. Emang nggak harus selalu 50-50. Kadang salah satunya 70, satunya 30, atau satunya 30, satunya 70, semua tergantung keadaan.
Nah, buat Sobat Tara yang lagi ada di fase ini, semoga kalian dapat menemukan jalan yang lebih baik buat menata kehidupan Sobat Tara dan juga nggak membuat pasangan Sobat Tara jadi satu-satunya kunci kehidupan Sobat Tara. Maka dari itu, makasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Serta jangan lupa untuk follow media sosial Tara lainnya untuk dapetin info-info menarik seputar podcast Onta maupun Tara Radio. See you!